Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi guys di channel gue lagi kepikiran. Nah, kali ini gue lagi ngetek ini di sore hari guys. Jadi mumpung lagi santai ya, mungkin mumpung lagi libur gue. Jadi pengen ngobrol bareng teman-teman semuanya. Jadi ketika gue lagi baca-baca artikel, baca berita gitu, terus gue ingetan gimana kalau ini jadi video gitu ya. Jadi mungkin kalau teman-teman baca berita gitu ya, atau pernah ngalamin sendiri gitu ya, di daerah Bekasi ini kan lagi banjir banget gitu ya, lagi tinggi-tingginya curah hujan gitu. Beberapa daerah di kawasan Bekasi itu B-nya itu banjir gitu. Kalau orang-orang ngejokesnya gitu, B-nya adalah Bekasi, itu B-nya Bekasi banjir. Nah, kalau teman-teman lihat berita gitu kan, kok sering gitu ya daerah Bekasi itu selalu banjir ya. Alasannya kenapa sih daerah Bekasi banjir? Apa karena pengelolaan selokannya pemerintah nggak maksimal, pemerintah nggak ada cara untuk memperbaiki saluran air, atau warganya memang yang kurang kurang apa ya, kurang untuk mengelola sampahnya gitu kan. Ya, kita tahu juga kan sampah di Indonesia itu cukup tinggi gitu ya. Mungkin gara-gara sampah juga saluran-saluran yang ada itu mampet itu. Tapi memang harusnya di Indonesia tuh gorong-gorongnya lebih besar. Nah, kalau teman-teman lihat gorong-gorong daerah Jakarta Pusat mungkin gede gitu ya gorong-gorongnya. Tapi kalau teman-teman geser aja ke Bekasi sedikit tuh gorong-gorongnya kecil-kecil gitu kan. Dengan iklim yang ada di Indonesia itu dengan curah hujannya tinggi gitu ya. Iklim di Indonesia itu cuma ada dua, musim panas, kemarau, dan musim hujan. Yang harusnya ketika musim hujan itu ya saluran-saluran itu sudah cukup mampu lah untuk menampung semua debit air gitu ya. Mungkin kita langsung ke berita yang pertama gitu ya, berita tentang banjir yang ada di Bekasi. Ini coba kita lihat teman-teman. Oke. Nah, ini nih. Here you are. Yang juga jadi sorotan saudara, hujan deras yang mengguyur ibu kota mengakibatkan sejumlah wilayah di Jakarta kembali terendam banjir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD DKI Jakarta melaporkan banjir mengendangi total 125 RT dan 14 ruas jalan utama di berbagai wilayah di Jakarta. Banjir sempat menggenang 132 RT dan kemudian surut secara berangsur pada Kamis malam, dan Jumat dini hari tinggal 106 RT yang masih terendam banjir. Sementara itu saudara, pada hari Jumat pagi hujan kembali mengguyur dan banjir kembali meluas dengan menerjang sejumlah 125 RT. Meliputi 55 RT di Jakarta Selatan, 38 RT di Jakarta Barat, lalu 30 RT di Jakarta Timur, dan 2 RT di Jakarta Utara. Sedangkan bagian Jakarta Pusat dipastikan banjir sudah surut. Banjir di mana-mana. Gimana teman-teman? Siapa yang patut disalahkan banjir ini gitu kan? Banjir di mana-mana gitu ya. Salah warganya apa salah pemerintahnya untuk mengelola gitu kan? Kadang kita mulai berpikir gitu, apakah dari pemerintah itu tidak ada cara preventifnya gitu ya untuk menanggulangi banjir. Kan kita tahu ya banjir itu kan ya kegiatan tahunan gitu ya, musiman gitu kan, udah kebaca gitu kan cara tracknya, bulan-bulan ini akan banjir, berarti kita harus ngapain gitu kan. Nggak tahu pemerintah itu punya perencanaan tentang itu apa enggak. Jadi sebelum ya kita bahas ini sambil
ngopi sambil makan sukun ya guys. Soalnya gue tadi goreng sukun gitu. Jadi pertanyaannya seperti itu guys. Apakah pemerintah ini nggak benar-benar menyiapkan tuh ya? Karena ya banjir ini kan setiap tahunnya pasti ada gitu ya. Dan daerah terdampaknya itu daerah-daerah kota gitu kan. Itu kan mengganggu bisnis gitu kan, bisnis bagi pengusaha yang ada di Jabodetabek gitu kan. Yang harusnya dia nggak ada budget untuk membersihkan tempat area usahanya, sekarang tambah ada budgetnya gitu kan. Itu yang membuat pengusaha mungkin banyak pengusaha mungkin kurang melihat Jakarta itu satu wilayah yang seksi untuk bisnis. Nah, itulah negara kita Indonesia. Mau siapa yang disalahin, tapi pemerintah ya seperti itu. Kita lihat banjir beberapa daerah kawasan. Saudara, hingga Jumat sore, banjir setinggi 50 cm masih menggenangi jalan dan mogot yang mengarah ke Cengkareng, Jakarta Barat. Banjir menyebabkan kemacetan di sekitar halte Transjakarta Taman Kota. Ketinggian banjir berdampak ke arus lalu lintas di jalan dan mogot, khususnya jalur yang mengarah ke Cengkareng, Jakarta Barat, saudara. Kemacetan terjadi imbas kendaraan yang mengantre untuk melintas di jalan yang lebih kering, saudara. Halte Transjakarta Taman Kota juga sudah tidak beroperasi sejak Kamis sore karena banjir. Ya gini lah banjir. Coba kita lihat ya. Nah, ini gue tadi udah coba baca-baca gitu kan, prediksi daerah potensi banjir itu. Ini bisa teman-teman lihat di websitenya BMKG gitu kan, Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika. Nah di sini tuh ada tuh. Nah di sini kan kelihatan ya. Bentar. Gue gedein. Nah, nih daerah tinggi, daerah menengah, daerah tinggi tuh potensi banjirnya tinggi, merah, kuning menengah, hijau rendah, coklat aman. Daerah tinggi mungkin ya ini di di daerah Aceh. Ini ada jelas nih, kan udah ada ini data-data seperti ini kan, berarti kan pemerintah bisa membuat perencanaan ya terkait hal ini kan. Kita lihat ke bawah. Nah, Nusa Tenggara Barat Februari ini ada nih semua datanya BMKG itu. Daerah menengah itu Kecamatan Ambarawi, Sangar, Tambora, Wera. Yang rendah ini jelas dari pemerintah tuh ada BMKG gitu. Tapi nggak tahu ya pemerintah daerah itu membaca ini detail nggak gitu ya, apa memang nggak berencana ngapa-ngapain gitu, ngonten doang gitu ya, melakukan menyelesaikan kasus-kasus yang mungkin simple gitu yang harus bisa dikerjakan oleh teman-teman operasional di bawah.
Jadi kalau udah masuk dalam fase jabatan pemerintah gitu ya, di bupati lah, kita ngomong bupati, gubernur, itu udah ngomongnya strategik gitu ya, udah nggak ngomong terkait kasus-kasus yang mungkin remeh gitu ya. Bukan kita mengesampingkan problem-problem yang simpel itu, tapi ini adalah problem yang setiap tahunnya ada gitu ya teman-teman. Jadi apakah pemerintah itu sudah melakukan kerja yang benar gitu ya? Coba kita lihat, cari-cari berita gitu ya. Pemerintah penanggulangan Jakarta. Nah, ini ada tuh tapi tahun 2024, 2025. Coba kita baca. 5 program Pemprov DKI Jakarta tangani banjir. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus memperkuat koordinasi penanganan banjir dari hulu hingga hilir. Beragam program pun diluncurkan untuk membangun ekosistem pengendalian banjir yang lebih efektif. 5 program unggulan Pemprov DKI. Nah, normalisasi Kali Ciliwung. Nah, sejak awal Juni 2025, pengerjaan normalisasi Sungai Ciliwung telah dilakukan dengan panjang total sampai 33 km. Proyek ini diharapkan dapat mengendalikan banjir Jakarta. Nah, jadi kalau teman-teman baca sejarah ya, memang daerah Jakarta itu kan daerah rawa gitu ya. Jadi di zaman Belanda itu udah membuat tata kelola kotanya gitu kan, dengan banyak irigasi gitu. Karena pemerintah Belanda itu paham bahwa Jakarta itu memang daerah dataran rendah gitu kan. Nah, nggak tahu tuh setelah kemerdekaan mungkin itu dikesampingkan gitu. Akhirnya banyak orang-orang yang membangun rumah di daerah bantaran kali gitu ya, salah satunya ya ini Kali Ciliwung gitu. Akhirnya dinormalisasi, dan itu udah cukup lama gitu kan dilakukan oleh pemerintah Jakarta untuk menanggulangi bencana tahunan banjir ini. Kemudian yang nomor 2 gitu ya, membangun tanggul untuk cegah banjirop. Nah, itu yang udah gue sampaikan di awal. Karena sejarah Jakarta gitu kan memang dataran rendah ya. Jadi dia memang dikelilingi oleh laut-laut gitu kan, banyak rawa juga. Jadi setiap tahun itu kan permukaan tanah itu turun, sama aja kayak di daerah Semarang gitu, di Demak itu kan ada penurunan tanah. Nah, untuk menanggulangi itu adalah salah satunya pemerintah melarang untuk rumah-rumah warga untuk mengebor sumur resapan air, sumur air gitu ya, karena itu mungkin akan membuat rongga di dalam tanah gitu kan. Nah, pemerintah Jakarta itu juga membangun tanggul untuk cegah banjirop. Pembangunan tanggul sepanjang 1,4 km dengan tinggi 2,5 meter di penjaringan Jakarta Utara bertujuan untuk menahan jika air naik. Pramono menjelaskan proyek ini ditargetkan selesai pada Desember 2025. Alhamdulillah pembangunan ini sudah disepakati oleh warga, namun kami meminta pada RT, Ketua RW, Pak Lurah dan Pak Camat agar setelah pembangunan dilakukan tidak ada penambahan warga baru yang memanfaatkan situasi ini. Harapannya dalam jangka pendek dan menengah persoalan rob di tempat ini dapat ditangani dengan baik. Susah di Jakarta gitu ya, ada lahan kosong dikit itu langsung dibangun rumah gitu. Itulah ya. Membangun rumah pompa Sunter C. Nah, teman-teman yang mungkin udah pernah ke Sunter gitu ya, setiap hujan deras sedikit tuh pasti banjir gitu. Dan di situ juga banyak industri gitu lah teman-teman, banyak pabrik di sana mulai pindah gitu ya dari Sunter ke daerah Bekasi, pinggiran gitu kan, Cikarang termasuk Karawang gitu kan. Nah, pembangunan rumah pompa Sunter C di Sunter Agung, Tanjung Priok menjadi upaya DKI Jakarta untuk menangani banjir yang bersifat lokal atau daerah tertentu. Pramono menjelaskan ada 3 pompa utama yang
dan caranya penanganannya sudah berbasis digital. Gak pesimis sih kalau ngomong pemerintah digital, mungkin banyak markupnya gitu kan. Karena ini sudah punya pompa ini nih, kalau kapasitas atau banjirnya di atas 200 mm, pompanya dihidupkan sehingga nggak sampai setengah hari persoalan banjir bisa selesai terangnya. Nah, itu tadi untuk salah satu menangani banjir lokal di satu daerah doang. Kemudian ada pembangunan kali gitu ya. Pengerukan kali di daerah Cakung Lama. Pengerukan kali Cakung Lama bertujuan mengangkat endapan lumpur, memperlebar aliran sungai dan meningkatkan daya tampung air agar tidak meluap saat hujan. Dikeruk ya. Ya banyak sedimen gitu ya. Dibersihin. Kemudian nomor 5, pengembangan skema NCICD. Pemerintah pusat bersama Pemprov DKI Jakarta juga tengah mengembangkan skema tanggul pengaman pantai atau National Capital Integrated Coastal Development. Hingga September 2025 Pemprov DKI sudah membangun sepanjang 10,73 km dari total panjangnya 28,28 km. Berdasarkan nota kesepakatan antar Kementerian Pekerjaan Umum dan Pemprov DKI, rencana pengembangan kawasan pesisir terpadu berskala besar ini dirancang sebagai upaya jangka panjang menghadapi penurunan permukaan tanah. Iya sih, itu ya itu salah satu bentuk ikhtiar dari pemerintah Pemprov DKI Jakarta ya guys, terkait penanganan banjir di Jakarta gitu. Jadi apakah cukup puas itu dari warga Jabodetabek gitu ya, DKI ini. Kalau Bekasi nggak tahu ya, apakah sudah mulai ada program-program gitu ya. Di Bekasi coba. Karena kalau teman-teman tahu sendiri ya, Bekasi itu memang banyak kawasan dataran rendahnya, banyak perumahan yang dibuat di kawasan yang memang itu untuk tak ada hujan gitu ya. Jadi di sana memang aslinya buat penampungan air hujan, tapi karena jumlah penduduk juga banyak dan itu adalah satu bentuk ya bisa dikembangkan gitu ya, jadi bisnis gitu ya. Ya dibelilah tanahnya dengan harga pasti yang murah karena itu kan dataran rendah, daerah banjir gitu ya, bisa dijual murah untuk buat KPR subsidi gitu kan. Nah, coba baca dari websitenya. Nah, sebelum itu kita lihat berita banjir Bekasi. Membuat hari kerjamu yang membosankan jadi menggemparkan. Kapal tempur Jepang legendaris Yamato. Nah, ini baru Pondok Hijau Permai. Anjir, mobil-mobilnya tuh bakalan dijual murah tuh guys. Yang mau mobil-mobil habis kerendam banjir tuh bisa tuh cari tuh di Bekasi. Cuma dia harus angkat, kita tadi kalau berani batas harus angkat dulu. Maaf, aduh. Kaki saya nih, nah gitu. Pegang di atas mama ya. Kasih om. Bismillah, ya Allah. Bapak tuh.
Rumahnya bagus-bagus loh guys, kena banjir ini. Aduh, kasihan adiknya. Ya kita doakan semoga cepat surut ya gitu guys. Tapi kita kembali lagi kepada pemerintah gitu ya. Kita bayar pemerintah itu untuk bayar. Ini gue bayar ke lu, tapi urusin negara atau daerah gue gitu kan. Bahasanya kayak gitu. Nah, harusnya pemerintah atau penjabat itu ya sibuk dengan kegiatan penanganan bencana yang ada di Indonesia. Karena kalau kita lihat itu ya kerugiannya cukup lumayan besar gitu ya, kayak banjir gini kan bisa kita lihat kan berapa kali dia harus ganti perabotan gitu kan teman-teman. Dalam 1 tahun umpamanya banjir 2 kali, dia harus ganti umpamanya kasur 2 kali gitu kan. Jadi kita kembalikan lagi ke pemerintah, apa yang akan dilakukan pemerintah gitu guys. Sini aja, naik ke sini. Nah, sini aja. Ke situ. Ayo. Itulah kita doakan semoga surut. Ya Allah, ini beritanya aja 2021. Kayak gak ada harapan gitu ya guys, kita untuk memberi, kayak gak ada harapan untuk kita berharap kepada pemerintah gitu ya. Jadi ya gitulah teman-teman, banjir semakin tinggi dengan curah hujan yang memang ya itu udah susah sih, karena kita mungkin belum bisa melakukan rekayasa cuaca gitu ya. Ya mungkin untuk penutup di video kali ini gue ucapin terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe di konten channel gue. Kemudian jangan lupa subscribe, like, and share video ini biar kita bisa diskusi bareng-bareng. Bye bye, see you.